Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah ala kulli syai'in amma ba'd. Terima kasih penais Jawa, Bapak Ibu, para sholimin, para sholimat yang mulia. Ibunya ada ya? Ada. Ibu, ada. Kalau seandainya Bapak dan Ibu ditanya masuk surga itu pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin? Gawe kita. Kalau ditanya seandainya masuk surga itu pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin? Yang enak yang mana Pak Hasan? Masukin. Jangan kemana-mana pikirannya. Ini masalahnya surga. Ada yang lebih hebat daripada itu. Enggak dimasukin, enggak masuk sendiri, tetapi surga mendekat kepadanya. Gawir dah. Bingung. Bagi siapa ini? Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlifat lil muttaqina ghairu ba'id. Surga didekatkan kepada orang yang bertakwa semakin dekat dan semakin dekat. Di situ memorinya habis. Wah, enggak kerekam. Ulang. Ini rekam tuh, nggak masih dicekot. Ada yang lebih hebat daripada itu. Enggak masuk sendiri, enggak dimasukin, tidak surga mendekat kepadanya. Orangnya masih hidup, surga sudah rindu. Orangnya belum meninggal, surga sudah kangen. Bagi siapa ini? Kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin apa? Surga kangen, surga rindu kepada 4 kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Rasul, talil Quran. Orang yang muqawamah, orang yang mudawamah, orang yang kontinu membaca Al-Quran. Quran itu kata ulama ada 6.666 ayat. Bagus belum pernah itu. Kalau kita baca setiap habis sholat 2 ayat, khatam setahun itu. Bis maghrib kita baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim Shadaqallahul Adzim. 2 ayat. Isa sampai yang tadi terusin Bismillahirrahmanirrahim Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Shadaqallahul Adzim. Mudawamah, muqawamah. Beres sholat 2 ayat, khatam setahun. Coba kitanya pengen gagah kamu Ramadan. 1 Ramadan dapat 5 juz, 2 Ramadan dapat 4 juz, 3 Ramadan dapat 3 juz, 4 Ramadan dapat 2 juz, 5 Ramadan dapat 1 juz, 6 Ramadan setengah juz, 14 Ramadan habis tadarusnya. Jus. Karena kita kejar target ketika membaca Quran itu dengan nafsu. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika Ramadan itu dia hatam Al-Quran 60 kali. Siang 1 kali, malam 1 kali, di luar bacaan sholat. Karena biasanya beliau setiap 1 rakaat sholat sunnah 1 juz dihatamkan. Di kita kalau tarawih 1 juz 1 rakaat nggak dapat jamaah kita, nggak dapat penumpang masjidnya, kelamaan. Imam Asy-Syafi'i ketika Ramadan meningkat amaliyahnya. Di luar Ramadan itu 40 kali dihatamkan Qur'annya. Tapi ketika Ramadan semakin meningkat amalnya. 60 kali dihatamkan baca Quran itu. Semakin meningkat intensitas komunikasi dengan Al-Quran. Rasulullah ketika Ramadan bermudarasah dengan Jibril alaihi salam. Rasul yang baca, Jibril menyimak. Jibril yang baca, Rasul mendengarkan. Mereka saling mengevaluasi bacaan yang dimilikinya.
Nah, kita sudah tanggal 14 Ramadan, sudah berapa kali hatam Quran? Sekarang belum selesai. Tahun lalu kita hatam berapa kali Al-Quran? Nggak kehitung ya, karena nggak hatam-hatam. Enggak tahu. Kelihatan dari raut wajah ketika ditanya. Iya. Mengkerang alisnya. Kita nggak bisa kayak Imam Syafi'i, maka minimal kita azamkan selesai Ramadan satu kali minimal hatam. Ramadan selesai, jangan berakhir begitu saja. Ramadan hari ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Agak aneh kalau kemudian, mohon maaf, ada orang Islam yang tidak bisa membaca Quran. 1 menit kan? Dulu ketika di kampung, Pak Haji Ujang belajar Quran dengan metode Baghdadiyah, dihejah. Karena hanya ada satu metode dahulu, Baghdadiyah. Ba pataba, ba patapa, sin kasosi, ya pataya, ba pasiya. Dihejah dulu. Kaf domaku, mim kasromi, sin ali, patanta insan, kumisan. Kami anak-anak itu bapak, sia, kumisan. Sekarang ulama menemukan banyak metode untuk kita bisa belajar Quran. Dan revolutif. 2 jam bisa baca, metode An-Nur. Ada tombak alam, ada hataiyah, ada ummi, ada tilawati, qiraati, ada ikro, ada granada, macam-macam metode diketemukan. Kenapa? Ini berasal dari kegelisahan ulama. Karena banyak masyarakat muslim yang belum bisa membaca Quran. Bisa sih Latinnya, cuma kalau Latinnya kan salah. Baca Yasin Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. A-nya ada 3. Dibaca semua. Jadi ya Asin. Kata umanya gantiin pakai air lagi kalau asin. Yang satu pakai Latin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang dibaca Latin bisa salah. Satu kalimat dibaca Latin bisa berubah-ubah. Jadi Ramadan ini waktu yang tepat kita mengevaluasi sejauh mana bacaan Quran kita. Di Kota Bogor, Bapak Ibu, ini Kota Bogor nih. Saya meneliti, 2006 saya meneliti. Yang benar baca Quran itu di bawah 5%. Di Kota Bogor. Di bawah 5%. Karena kalau bisa mah banyak. Tapi kalau benar itu ada parameternya. Ada miqyasul amalnya. Ada instrumen penilainya kalau benar itu. Apa? Yang pertama harus benar makharijul hurufnya. Karena hanya ketika baca Quran itu pakai makharij. Mana huruf sapakani, mana huruf lisani, mana huruf jawabi, mana huruf khalqi, mana huruf aqsal khalqi. Ketika baca Quran. Coba kalau kita ngomong biasa pakai makharijnya enak. Beli soto, beli loso, gak enak, lebay. Tapi kalau baca Quran dia pakai makharij, salah arti, salah makna. Garap di soto. Contoh, di surah Fatihah ada kalimat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasdidnya, itu berubah artinya, berubah maknanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau hilang tasdidnya, idohu syamsi, cahaya matahari. Hilang tasdidnya, berubah maknanya. Makanya kitab Safinah itu ada bab pasal khusus tentang tasdidatul Fatihah. Paslun tasdidatul Fatihati. Ada pasal tersendiri tentang tasdid surah Al-Fatihah. Hilang tasdid, hilang arti, hilang makna. Ini kita dipendekin aja bahasannya. Satu, harus benar makharij. Yang kedua, harus benar tajwid. Karena ketika kalau baca Quran nggak pakai tajwid, akan bahaya. Kata Syekh Jajaliyah mengatakan, wa man lam yujawwidil Quran fahuwa athim. Barang siapa baca Quran tidak pakai tajwid, maka dia berdosa. Hukum nun sakinah harus benar. Hukum nun mati dan tanwin. Mana ikhfanya, idharnya, iklabnya, idghamnya harus benar. Karena ini ibadah baca Quran. Dan hanya ketika baca Quran itu pakai tajwid. Coba kalau ngomong biasa pakai tajwid. Mau kemana pakai wajib guna.
Yang kedua harus benar tajwidnya. Yang ketiga harus benar sifatul huruf. Mana huruf itbaq, mana huruf ijlaq, mana huruf infitah, mana huruf shafin, mana huruf hamas, mana huruf isti'la, mana huruf qalqalah. Minimal setiap huruf punya 2 sifatul huruf, baik bersamaan maupun berlawanan. Ada 14 macam sifatul huruf. Ini supaya jangan kaget. Kita langsung percepat. Yang ketiga harus benar sifatul huruf. Yang keempat harus benar hukmul waqaf wal ibtida, cara berhenti dan mengawali bacaan. Imam Hashim ada 12 tempat yang mengharamkan berhenti ketika baca Quran. Apa di antaranya? Tidak boleh berhenti pada huruf jar sebelum membawa majrur. Ada berapa huruf jar di Jurumiyah? Ada berapa huruf jar di Imriti? Amil ada 16. Di Alfiyah ada berapa huruf jar? Di Amil ada 19. Bawa majrurnya. Tidak boleh berhenti pada isim isyarah sebelum bawa isim ilaih. Isim mausul sebelum sila mausulah. Mudhof bawa mudhof ilaihnya. Majrur bawa jorofnya. Jorof bawa majrurnya. Nanti belajarnya ke Pak Agus. Harus benar waqaf dan ibtida, mengawali bacaan lagi. Ada waqaf ikhtiyari, ittibari, ittirari. Contoh misalnya ada orang yang baca fawailul lil musallin, itu waqaf akbah, harusnya diwasaf. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, diwasafkan supaya tidak masuk akbah, waqaf paling jelek, kecuali kalau ittirari, darurat berhentinya, napasnya habis. Biar segera. 4, harus benar hukmul waqaf wal ibtida. Yang kelima harus benar hukmul mad wal qasar, panjang pendeknya bacaan. Ini entitas baca Quran, ada panjang pendek, ciri khas. Yang keenam harus benar lagunya. Ini aja sobat ahlinya. Karena baca Quran itu adalah ibadah, maka membacanya punya aturan, pakai lagu. Bayati, soba, ya, jiharka, nahawan, ros, syikah. Bayati ada sekian tingkat, termasuk martabatnya, mujawad, murattal, hadar, sistem apa yang dibaca. Bacanya punya aturan. Coba kalau kita ngomong biasa pakai lagu Quran. Bikokom tiwarung mayar sabu. Baca Quran bukan? Bukan, itu ngomong biasa. Bikokom tiwarung mayar sabun. Cuma pakai lagu Quran. Begitu pun sebaliknya, kalau kita baca Quran nggak pakai lagunya, tidak termasuk kehebatan. Imam itu kenapa indah, kita tidak terasa sholatnya? Karena baca Qurannya pakai nagomah. Karena di kita dibiasakan kehebatan baca Quran dengan menggunakan nagomah tertentu, dengan lagu tertentu. Di Madinah itu Syekh Fajar, Syekh Ali Hujaifi, kalau Jumat itu membaca surah Waqiah, 1 surah 2 rakaat. Kita nggak terasa itu lamanya, tahu-tahu pegel aja kaki. Tapi kita nikmat mendengarkannya. Kenapa? Karena dengan kehebatan dia baca Quran, dengan pendekatan instrumen kebenaran ketika baca Quran. Jadi Ramadan ini saat yang tepat kita untuk mengevaluasi bacaan yang kita miliki. Lebih baik kita malu di hadapan cucu dan anak belajar Iqra di jilid 1 daripada kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah. Karena malu di hari kiamat itu rontok tubuh kita, cair tubuh kita karena malu di hadapan Allah. Jadi Ramadan saat yang tepat kita untuk mengevaluasi bacaan Quran yang kita jadikan sebagai pedoman. Yang pertama, orang yang surga rindukan adalah talil Quran, orang yang muqawamah, orang yang mudawamah, orang yang kontinu membaca Al-Quran.
4 kelompok baru 1, 3 lagi nanti tahun depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.